Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kita lanjutkan ya pelajaran tematik IPS-nya. Sekarang kalian buka halaman 90. Kita akan belajar tentang menulis informasi senjata tradisional. Nah, kemarin masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya tentang keberagaman budaya. Salah satunya adalah tentang ciri senjata tradisional. Nih, kita lihat. Teacher punya beberapa gambar di sini. Apakah kalian sudah pernah melihat senjata-senjata ini sebelumnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, ini nih gambar apa ya? Yang kayak ada rambut-rambutnya nih. Oh, ini adalah belati. Belati berasal dari Papua, terbuat dari tulang kaki burung kasuari. Kemudian kita lihat nih, ada senjata celurit. Ini adalah senjata khas dari provinsi kita, Jawa Timur, berbentuk seperti bulan sabit dengan ujung runcing dan pangkalnya dari kayu. Selanjutnya ada keris. Keris berasal dari Jawa Tengah. Dia mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam, serta ciri khasnya adalah dia berbentuknya kelok-kelok. Nih, selanjutnya ada kerambi. Ya, kerambi ini berasal dari Sumatera Barat. Senjata kecil ini berbentuk melengkung seperti cakar macan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kujang. Kujang berasal dari Sunda. Ujungnya runcing dengan pangkalnya yang melengkung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makanan tradisional berbentuk nasi. Nih, makanan khas ya. Makanan tradisional berbentuk nasi bisa kalian lihat di buku tema halaman 115. Nah, sebelumnya kalian bisa membaca halaman 112 tentang es palu butung ya. Sekarang kita bahas nih. Yang pertama ada lezat sekali ini, namanya apa ini? Nasi kapau khas Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, kemudian ada sambalnya, ada lauk pauk khas kapau, gula sayur nangka, kalau sana bilangnya ada cupada, kalau kita mah bilangnya tewel ya. Terus kemudian ada juga gulai Tanjung, gulai cangcang, gulai bebek. Selanjutnya ada nasi uduk. Nih, siapa yang sudah pernah makan nasi uduk? Nah, nasi uduk ini khas dari Betawi. Nasinya dimasak dengan santan dan rempah-rempah, berisi lauk daging ayam, telur, tempe, sambal, kemudian ada bawang gorengnya di atas nasi. Selanjutnya ada nasi jagung. Nah, seperti ini nasi jagung. Kalau kita di Blitar manggilnya adalah nasi ampok. Teacher suka sekali sama nasi ini. Kamu pernah makan belum? Nih, isiannya kamu lihat ada apa aja. Nah, ada nih, berasal dari Jawa, biasanya disebut sego ampok. Bahan utamanya adalah jagung dengan lauk pedas, kemudian dikasih urap-urap dan ada ikan asin. Tak lupa ditambah dengan kerupuk. Selanjutnya ini adalah nasi kuning. Nah, kalau nasi kuning ini sering ya kita makan ya. Ini adalah nasi khas dari Indonesia ya. Nah, nasi ini dimasak dengan kunyit, sehingga ada pewarna alaminya. Disajikan berbentuk kerucut, dilandasi daun pisang dengan aneka lauk. Dan yang terakhir adalah mantap nih, nasi gudeg. Ayo yang tahu nasi gudeg berasal dari mana? Nah, nasi gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Nasi putih ini berisi dengan sayur nangka, tewel, calek nggak ngerti ya, telurnya, terus ada telurnya dengan cita rasa manis gurih. Nah, sebelum beranjak ke pelajaran selanjutnya,
Sekarang kamu buka halaman 144. Kalian baca dulu ya tentang bentuk rumah adat sampai halaman 147. Kamu cari informasi penting yang ada di situ. Kemudian kamu kerjakan halaman 148 ya. Setelah itu di stop dulu videonya. Kalian kerjakan dulu. Setelah itu kalian lihat pembahasannya di video berikutnya ya. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke keragaman budaya tentang rumah adat ya. Kita lihat ya yang ini. Ini gambarnya rumah adat mana ya? Rumah adat Bangka Belitung. Arsiteknya mengikuti budaya Melayu. Tiangnya dari kayu, dindingnya dari bambu, atapnya dari ijuk atau rumbia. Nah, uniknya di sini rumahnya tidak boleh dicat dan atap rumahnya seperti pelana kuda. Selanjutnya ini adalah gambar dari rumah Bayi Leo, berasal dari Maluku. Nah, rumah ini sebagai tempat upacara adat, kemudian sebagai penyimpanan barang suci, serta sebagai balai warga. Nah, rumahnya ini tidak berdinding karena mereka menganggap bahwa adanya jendela-jendela ini sebagai tempat keluar masuknya roh nenek moyang. Selanjutnya ini adalah rumah Balai Batak Toba, berasal dari Sumatera Utara. Kamu lihat ya, rumahnya unik sekali karena dia memiliki atap melengkung dengan ujungnya yang lancip. Bagian dalam rumah sebagai ruang keluarga dan penyimpanan barang. Orang Batak itu menganggap rumahnya memiliki 3 dimensi. Bagian atapnya itu dianggap sebagai dewa, sedangkan lantainya, bagian rumahnya itu sebagai manusia. Sedangkan kolongnya itu untuk roh kematian. Sekarang nih rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, dia memiliki atap melengkung dari susunan bambu. Kalau tadi melengkungnya lancip, kalau ini melengkungnya tumpul ya. Ada kayak bentuk perseginya. Kemudian bagian depan rumahnya itu untuk deretan tanduk kerbau. Bagian tengahnya baru untuk tempat tidur dan dapur. Nah, bagian terpisah nih, yang bagian luarnya terpisah dengan rumah Tongkonan, itu terdapat alang. Alang itu sebagai lumbung padi, tempat cadangan makanan mereka. Selanjutnya yang terakhir ini adalah rumah Rumoh Aceh, berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu beratap daun rumbia. Pintu masuknya di sana itu kecil, sekitar 120 sampai 150 cm. Kenapa? Karena dia mengajarkan untuk sopan santun kepada tamu. Ketika tamu mau masuk ke rumah orang itu harus menunduk. Kemudian arsitekturnya merupakan Islam Melayu. Coba ada yang tahu nggak kenapa kebanyakan rumah-rumah adat zaman dahulu itu dibuat panggung? Ini ya teacher kasih tahu ya, mereka dibuat panggung itu karena berfungsi sebagai tempat hewan-hewan peliharaan. Kalau enggak itu sebagai tempat perlindungan, karena misalnya kayak di Kalimantan kebanyakan rumahnya panggung karena agar terhindar dari binatang buas dan banjir. Alhamdulillah, sekarang pembelajaran tematik IPS-nya sudah selesai. Kalian sudah memahami tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, adanya perbedaan ini jangan sampai membuat kita tercerai-berai ya. Kita tetap harus bersatu dan mensyukuri setiap keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, sekian dulu dari teacher. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.